Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah setelah tahajud, hidupmu belum berubah? Masalahmu belum selesai, tapi hatimu terasa lebih tenang dari biasanya? Jika iya, jangan remehkan perasaan itu. Bisa jadi, itulah satu tanda yang selama ini kamu tunggu. Bukan jawaban yang ribut, bukan keajaiban yang langsung terlihat, tapi jawaban Allah yang pelan-pelan menenangkan hatimu. Malam ini, dengarkan sampai akhir, karena boleh jadi kamu sedang disapa Allah lewat tahajudmu. Pada sepertiga malam terakhir, ketika kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya, ada hamba-hamba Allah yang terbangun dengan mata berat dan hati penuh harap. Mereka berdiri bukan karena dunia, bukan karena ingin dilihat siapapun, tetapi karena satu alasan sederhana, ingin mendekat kepada Allah, ingin mengadu, ingin bercerita, ingin menyerahkan semua beban yang selama ini dipikul sendirian. Tahajud bukan sekedar sholat tambahan. Ia adalah pertemuan sunyi antara hamba dan Robnya, pertemuan tanpa perantara, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Hanya ada doa yang pelan, air mata yang kadang jatuh tanpa suara, dan hati yang berharap agar Allah mendengar setiap keluh kesah yang tak sanggup lagi ditahan. Namun seringkali setelah tahajud, hidup terasa masih sama. Masalah belum selesai, rejeki belum lapang, hutang belum lunas. Doa-doa yang dipanjatkan belum juga tampak terkabul secara nyata. Di titik inilah banyak orang mulai bertanya dalam hati, apakah Allah mendengarku? Apakah tahajudku diterima? Pertanyaan itu manusiawi, sangat manusiawi. Karena kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa jawaban harus cepat, hasil harus terlihat, dan perubahan harus instan. Padahal Allah tidak selalu menjawab doa dengan cara yang kita bayangkan. Ada satu hal yang sering luput kita sadari, bahwa jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk perubahan keadaan. Tidak selalu berupa masalah yang langsung selesai. Tidak selalu berupa pintu rezeki yang langsung terbuka lebar. Kadang, jawaban Allah justru datang lebih dulu ke dalam hati kita. Pernahkah setelah tahajud, kamu merasakan hatimu sedikit lebih tenang? Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena gelisahmu berkurang. Pikiranmu masih penuh, tapi dadamu tidak sesak seperti sebelumnya. Air mata mungkin masih jatuh, tapi ada rasa lapang yang sulit dijelaskan. Jika itu pernah kamu rasakan, jangan anggap remeh. Ketenangan itu bukan hal kecil. Di tengah hidup yang penuh tekanan, di tengah pikiran yang bercabang kemana-mana, ketenangan adalah nikmat yang sangat mahal. Dan seringkali, ketenangan itulah tanda pertama bahwa Allah sedang menjawab doa hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia dekat dengan hambanya. Sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Kedekatan itu bukan sekedar jarak, tapi kedekatan perhatian, kedekatan kasih sayang, dan kedekatan pertolongan. Ketika seorang hamba datang di waktu yang paling sunyi, Allah tidak pernah mengabaikannya. Namun jawaban Allah punya hikmah. Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengubah keadaan dan kapan hambanya perlu dikuatkan lebih dulu hatinya. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan jika hati masih rapuh. Tidak semua ujian bisa diangkat jika jiwa belum cukup kuat menanggung hikmahnya. Tahajud mengajarkan kita satu hal penting. Berserah sebelum menuntut. Menenangkan hati sebelum mengubah keadaan. Dan seringkali Allah memulai jawabannya dari dalam diri kita sendiri. Banyak orang mengira bahwa tahajud yang diterima harus ditandai dengan keajaiban besar. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah meski terlihat kecil. Begitu pula dengan jawaban doa, tidak selalu besar, tidak selalu mencolok, tapi penuh makna. Ketenangan setelah tahajud adalah tanda bahwa Allah sedang menguatkanmu.
bahwa Allah tahu kamu lelah, Allah tahu kamu hampir menyerah, dan Allah sedang berkata kepadamu tanpa suara, "Aku bersamamu, jangan takut." Jika Allah langsung mengabulkan semua yang kamu minta, mungkin kamu tidak akan belajar bersabar. Jika semua doa langsung terkabul, mungkin hatimu akan bergantung pada hasil, bukan pada Allah. Maka Allah memilih jalan yang lebih lembut. Dia menenangkan hatimu agar kamu sanggup berjalan sedikit lebih jauh. Perhatikan, orang yang rutin tahajud biasanya tidak selalu hidup tanpa masalah. Tapi mereka punya satu ciri, hati mereka lebih cepat kembali tenang. Mereka mungkin menangis, tapi tidak berlarut-larut. Mereka mungkin jatuh, tapi tidak hancur. Itu bukan karena mereka kuat, tapi karena Allah menguatkan mereka dari dalam. Tahajud juga melatih kita untuk percaya. Percaya bahwa Allah sedang bekerja meski kita belum melihat hasilnya. Percaya bahwa doa tidak pernah sia-sia. Percaya bahwa setiap sujud di malam hari dicatat, didengar, dan dibalas dengan cara terbaik. Jika malam ini kamu masih bangun untuk tahajud dan besok pagi masalahmu masih ada, jangan putus asa. Ukur jawaban Allah bukan dari keadaan, tapi dari kondisi hatimu. Jika hatimu lebih sabar, lebih tenang, dan lebih yakin, maka itu sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur. Karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih besar. Tapi sebelum itu, Allah ingin memastikan bahwa hatimu siap menerimanya. Allah ingin memastikan bahwa ketika nikmat itu datang, kamu tidak lupa bersujud. Ketika ujian itu diangkat, kamu tidak lupa bahwa dulu kamu pernah menangis di sepertiga malam. Tahajud bukan tentang memaksa Allah mengabulkan keinginan kita. Tahajud adalah tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada keputusan Allah. Dan siapapun yang belajar berserah akan Allah beri ketenangan. Maka jika hari-harimu masih berat, tapi hatimu lebih kuat setelah tahajud, bersyukurlah. Jangan meremehkan tanda itu, karena seringkali ketenangan adalah awal dari semua jawaban. Dan pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengapa Allah memilih ketenangan sebagai jawaban pertama bagi hamba-hamba yang bangun di sepertiga malam, serta bagaimana tanda ini bisa menjadi petunjuk bahwa doa-doamu tidak pernah diabaikan. Jika kita jujur pada diri sendiri, seringkali kita datang kepada Allah dengan daftar panjang permintaan. Kita berharap tahajud menjadi kunci cepat agar hidup berubah. Padahal, tahajud bukan transaksi, ia adalah penghambaan. Dan dalam penghambaan, Allah mendidik hambanya sebelum memberi apa yang diminta. Mengapa ketenangan sering menjadi jawaban pertama Allah? Karena hati yang tenang adalah fondasi dari semua kebaikan. Tanpa ketenangan, rizki yang banyak pun bisa terasa sempit. Tanpa ketenangan, masalah kecil bisa terasa seperti beban yang menghancurkan. Maka Allah dengan kasih sayangnya memilih menenangkan hatimu terlebih dahulu. Allah Maha mengetahui isi hati setiap hamba. Allah tahu bahwa sebagian dari kita sedang berada di titik paling lelah dalam hidup. Senyum masih bisa dipaksakan, tapi hati sudah hampir menyerah. Doa masih terucap, tapi keyakinan mulai goyah. Di saat seperti inilah, Allah mendekap hambanya dengan cara yang paling lembut, menurunkan sakinah ke dalam hati. Ketenangan itu bukan datang dari logika. Ia tidak bisa dijelaskan dengan hitungan. Ia hadir begitu saja. Seolah-olah ada yang berkata di dalam hati, "Tenanglah, aku mengurus urusanmu." Dan itulah yang sering dirasakan orang-orang yang menjaga tahajudnya. Allah berfirman bahwa dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Tahajud adalah puncak dari ingatan itu. Di saat semua sunyi, di saat dunia seakan berhenti, seorang hamba berdiri hanya untuk Allah. Maka wajar jika Allah membalasnya dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Perlu kita pahami,
Tidak semua doa ditunda karena Allah tidak mengabulkan. Ada doa yang ditunda karena Allah sedang menyelamatkan kita. Bisa jadi apa yang kita minta belum baik untuk waktu ini. Bisa jadi jika langsung dikabulkan, justru akan memberatkan hidup kita sendiri. Maka Allah menahan sambil menguatkan hati agar kita tetap mampu berjalan. Lihatlah orang-orang yang hatinya jauh dari Allah. Masalah mereka mungkin lebih ringan, tapi kegelisahan mereka lebih berat. Sedikit ujian saja bisa membuat mereka putus asa. Sedikit kekecewaan saja bisa membuat mereka marah kepada takdir. Berbeda dengan orang yang terbiasa bangun malam, ujiannya boleh sama, tapi cara mereka menghadapinya berbeda. Tahajud membentuk cara pandang. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses mendekat kepada Allah. Bahwa tidak semua yang tertunda adalah penolakan, bahwa tidak semua yang belum datang adalah kegagalan. Jika setelah tahajud kamu merasa lebih bisa menerima keadaan, itu tanda hatimu sedang dilatih. Allah sedang menggeser fokusmu dari yang semula hanya memikirkan kapan doaku terkabul, menjadi bagaimana aku tetap dekat dengan Allah dalam kondisi apapun. Inilah perubahan paling halus, tapi paling dalam. Banyak orang tidak menyadarinya, padahal perubahan ini adalah awal dari jawaban yang lebih besar. Allah sedang membentukmu menjadi pribadi yang siap menerima apapun keputusannya. Ketenangan juga membuatmu lebih jernih. Saat hati tenang, keputusan lebih bijak, langkah lebih terarah, emosi lebih terkendali. Dan dari sinilah seringkali solusi-solusi hidup mulai terbuka. Bukan karena keajaiban turun dari langit, tapi karena Allah membukakan jalan lewat pikiran dan perbuatanmu sendiri. Berapa banyak orang yang menemukan jalan keluar setelah tahajud, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena ia tahu harus melangkah kemana. Berapa banyak orang yang akhirnya bisa bertahan, bukan karena ujiannya ringan, tapi karena hatinya kuat. Semua itu berawal dari satu tanda yang sering dianggap sepele, ketenangan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan sujud hambanya. Tidak ada doa yang terbuang. Setiap bisikan di sepertiga malam disimpan dengan sangat rapi. Jika belum dibalas dengan apa yang kamu minta, maka Allah menggantinya dengan sesuatu yang kamu butuhkan. Dan seringkali, yang paling kita butuhkan bukanlah perubahan keadaan, tapi kekuatan untuk bertahan. Jika kamu hari ini masih konsisten tahajud, meski dengan rasa lelah, meski dengan mata berat, ketahuilah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu. Bisa jadi tidak hari ini, bisa jadi tidak besok, tapi setiap malam yang kamu lalui dengan sujud mendekatkanmu pada waktu terbaik menurut Allah. Jangan bandingkan jawaban doamu dengan jawaban orang lain. Setiap hamba punya jalannya sendiri. Ada yang diuji lewat penantian, ada yang diuji lewat kesabaran, ada yang diuji lewat keikhlasan, dan tahajud adalah bekal untuk semua itu. Jika hatimu masih bisa bersyukur di tengah ujian, itu sudah merupakan nikmat besar. Jika kamu masih bisa menyebut nama Allah tanpa keluhan berlebihan, itu tanda Allah menjaga imanmu. Dan iman yang terjaga jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka teruslah bangun di sepertiga malam. Teruslah berbicara kepada Allah meski suaramu lirih, meski doamu berulang-ulang. Allah tidak bosan mendengar. Allah tidak jenuh menerima hambanya yang kembali lagi dan lagi. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sikap terbaik seorang hamba setelah merasakan tanda ini, agar tahajudnya tidak hanya mendatangkan ketenangan, tetapi juga mengundang pertolongan Allah di waktu yang paling tepat. Ketika seorang hamba merasakan ketenangan setelah tahajud, sejatinya ia sedang merasakan salah satu janji Allah yang paling agung. Janji yang tidak selalu berupa perubahan keadaan, tetapi berupa penjagaan hati. Dan inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi Allah berjanji bahwa hati yang dekat dengannya akan diberi ketenangan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah,
hati menjadi tenang. Bukan sekadar merasa ringan, tapi benar-benar tentram, meski ujian masih berjalan. Ayat ini bukan sekadar penghibur, ia adalah petunjuk bahwa ketenangan bukan hasil dari selesainya masalah, melainkan buah dari kedekatan dengan Allah. Maka ketika tahajud membuat hatimu lebih damai, itu bukan perasaan biasa. Itu adalah tanda bahwa zikirmu, sujudmu, dan doamu sedang berbuah. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah menyeru, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis ini sering kita dengar, tapi jarang kita renungkan secara mendalam. Karena pengabulan doa tidak selalu harus sesuai dengan yang kita minta. Kadang Allah mengabulkan dengan cara menghapus kegelisahan. Kadang Allah menjawab dengan memberi kekuatan agar hambanya sanggup bertahan lebih lama. Para imam besar menjelaskan bahwa doa memiliki banyak bentuk jawaban. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik, dan ada doa yang disimpan sebagai pahala di akhirat. Semua bentuk jawaban itu adalah rahmat, bukan penolakan. Seorang imam besar pernah menasihati murid-muridnya bahwa jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan membukakan pintu munajat sebelum membuka pintu dunia. Artinya, ketika seseorang dibiasakan bangun malam, dimudahkan menangis dalam doa, dan diberi rasa tenang setelahnya, itu tanda bahwa Allah sedang mendidiknya dengan kasih sayang. Imam Hasan al-Basri dikenal sebagai ulama yang sangat memahami makna ujian hidup. Beliau berkata bahwa dunia adalah tempat ujian, dan orang beriman diuji agar hatinya kembali lurus. Menurut beliau, tanda hati yang lurus adalah ketika seseorang lebih tenang dalam menghadapi takdir, bukan ketika takdir selalu sesuai keinginannya. Inilah pelajaran besar dari tahajud. Ia tidak mengajarkan kita menuntut Allah, tetapi mengajarkan kita ridho terhadap keputusannya. Dan ridho tidak akan lahir tanpa ketenangan. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa kekuatan seorang hamba bukan terletak pada banyaknya harta atau luasnya pengaruh, tetapi pada keteguhan hati saat diuji. Beliau mengingatkan bahwa hati yang gelisah akan selalu merasa kurang, sedangkan hati yang tenang akan selalu merasa cukup meski dalam keterbatasan. Maka ketika tahajud membuat hatimu lebih bisa menerima keadaan, lebih mudah bersyukur, dan lebih sabar menghadapi ujian, itu adalah nikmat yang sangat besar. Bahkan bisa jadi, nikmat itu lebih besar daripada apa yang sedang kamu minta dalam doa. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Allah tahu kapan kamu benar-benar siap menerima jawaban yang besar. Dan seringkali, sebelum Allah mengubah keadaan, Allah memperbaiki cara pandangmu terlebih dahulu. Bukankah banyak orang yang hidupnya berubah bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya berubah? Yang dulunya mudah marah menjadi lebih tenang, yang dulunya mudah putus asa menjadi lebih berharap, yang dulunya selalu mengeluh menjadi lebih berserah. Semua perubahan itu adalah jawaban Allah yang sangat nyata. Hanya saja, ia tidak berbentuk sesuatu yang bisa difoto atau dipamerkan. Ia bekerja di dalam, di tempat yang paling dalam, di hati. Para imam besar Islam juga mengingatkan bahwa ketenangan adalah benteng iman. Hati yang tenang lebih mudah menjaga sholat, lebih mudah menjaga lisan, lebih mudah menghindari putus asa, dan lebih mudah kembali kepada Allah saat tergelincir. Jika Allah sudah memberimu ketenangan, berarti Allah sedang menjagamu dari hal yang lebih buruk. Allah sedang memelihara imanmu agar tidak runtuh di tengah ujian.
Jangan pernah meremehkan nikmat ini, karena ada orang yang hidupnya tampak baik-baik saja, tapi hatinya kosong dan gelisah. Ada orang yang rezekinya lancar, tapi jiwanya kering. Dan ada orang yang ujiannya berat, tapi hatinya penuh cahaya karena dekat dengan Allah. Tahajud bukan tentang seberapa cepat hidup berubah, tapi tentang seberapa kuat hatimu dijaga. Dan ketika Allah sudah menjaga hatimu, maka apapun yang datang setelahnya akan lebih mudah dihadapi. Jika hari ini kamu masih bangun malam, masih menengadahkan tangan, dan masih bisa menangis dalam doa, jangan pernah merasa sendirian. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, dan Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas apa yang sebaiknya dilakukan setelah merasakan tanda ini, agar tahajudmu tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi menjadi jalan datangnya pertolongan Allah secara nyata dalam hidupmu. Setelah memahami bahwa ketenangan adalah salah satu jawaban Allah yang paling lembut, kini pertanyaannya bukan lagi, apakah tahajudku didengar? Tetapi, apa yang seharusnya aku lakukan setelah merasakan tanda ini? Karena tanda yang datang dari Allah bukan untuk disimpan sebagai perasaan sesaat. Ia adalah amanah. Ia adalah undangan untuk melangkah lebih dekat, bukan untuk berhenti di tengah jalan. Banyak orang terjebak pada satu kesalahan halus. Ketika hatinya mulai tenang, ia mengira tugasnya sudah selesai. Ia merasa cukup, lalu perlahan kembali ke kebiasaan lama. Padahal, ketenangan itu bukan garis akhir. Ia adalah bekal agar kita sanggup melanjutkan perjalanan. Allah tidak menenangkan hatimu agar kamu berhenti berdoa. Allah menenangkan hatimu agar kamu tidak putus asa saat doa belum dikabulkan sesuai keinginanmu. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Sikap pertama yang perlu dijaga setelah merasakan ketenangan adalah tidak tergesa-gesa menuntut hasil. Banyak doa yang rusak bukan karena salah niat, tetapi karena terburu-buru. Rasulullah mengingatkan bahwa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dan berkata, "Aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan." Tahajud mengajarkan kita menunggu dengan adab, menunggu sambil tetap taat, menunggu sambil tetap bersyukur, menunggu tanpa mengurangi keyakinan sedikit pun. Kedua, jaga keistiqomahan meski rasa tenang sudah hadir. Jangan menunggu hati kembali gelisah baru bangun malam lagi. Justru saat hati tenang, tahajud menjadi lebih bernilai, karena ia tidak lagi didorong oleh kepanikan, tetapi oleh cinta dan penghambaan. Para ulama mengingatkan bahwa amalan yang dilakukan saat lapang lebih berat nilainya daripada amalan saat terdesak. Jika kamu masih mau bangun di sepertiga malam meski hatimu sudah lebih tenang, itu tanda bahwa hubunganmu dengan Allah semakin matang. Ketiga, biarkan ketenangan itu membentuk akhlakmu. Jangan berhenti pada rasa damai, tetapi biarkan ia mengubah cara bicaramu, caramu memandang orang lain, dan caramu menghadapi takdir. Jika tahajud benar-benar berbuah, maka ia akan terlihat dalam sikap sehari-hari. Orang yang hatinya ditenangkan Allah biasanya lebih sabar menghadapi manusia, lebih pelan dalam marah, lebih cepat memaafkan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena hatinya sudah tidak lagi penuh kegelisahan. Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar, dan kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit, tetapi mampu menahan diri agar tidak terjatuh pada keluhan yang berlebihan. Keempat, tetap rendah hati di hadapan Allah. Jangan merasa tahajudmu istimewa lalu membandingkan diri dengan orang lain. Jangan merasa doamu lebih dekat daripada doa orang lain. Karena siapapun yang diberi kesempatan bangun malam, sejatinya sedang diuji dengan amanah besar. Allah memberi tahajud bukan karena kita pantas, tapi karena Allah Maha Pemurah. Dan apapun yang datang dari kemurahan Allah harus dijaga dengan kerendahan hati. Kelima, gunakan ketenangan itu untuk memperbaiki keputusan hidup. Hati yang tenang lebih mudah menerima nasihat, lebih jernih melihat mana yang harus dilepaskan dan mana yang harus diperjuangkan. Banyak orang salah langkah bukan karena kurang doa, tapi karena hatinya terlalu bising.
Jika setelah tahajud hatimu lebih tenang, gunakan momen itu untuk bermuhasabah. Apakah ada hubungan yang perlu diperbaiki? Apakah ada kebiasaan yang perlu ditinggalkan? Apakah ada amanah yang selama ini diabaikan? Allah sering menjawab doa dengan cara memberi kesadaran, dan kesadaran itu adalah pintu perubahan yang paling nyata. Keenam, jangan ukur jawaban Allah dengan waktu manusia. Allah tidak terikat oleh jam, tanggal, atau usia. Allah bekerja dengan hikmah. Kadang Allah menunda agar kita belajar ikhlas. Kadang Allah mempercepat agar kita belajar bersyukur. Dan kadang Allah menenangkan hati agar kita tidak hancur di tengah penantian. Jika hari ini doamu belum berubah menjadi kenyataan, tapi hatimu berubah menjadi lebih kuat, itu bukan kegagalan. Itu kemenangan yang sering tidak disadari. Ketahuilah, banyak orang gagal bukan karena doanya tidak dikabulkan, tapi karena ia menyerah satu langkah sebelum waktunya. Tahajud hadir untuk menjaga agar kamu tidak menyerah terlalu cepat. Dan terakhir, jadikan tahajud sebagai tempat kembali, bukan hanya tempat meminta. Datanglah kepada Allah bukan hanya saat butuh, tapi juga saat bersyukur. Bicaralah kepadanya bukan hanya saat menangis, tapi juga saat hatimu tenang. Karena hubungan yang sejati tidak dibangun di saat darurat saja, tetapi dijaga dalam segala keadaan. Jika malam ini kamu kembali bangun dan kamu kembali merasakan ketenangan yang sama, jangan bertanya lagi apakah Allah mendengarmu. Yakinlah, Allah bukan hanya mendengar, tapi sedang membimbingmu perlahan menuju waktu terbaik. Dan jika sampai hari ini hidupmu masih berat, tapi hatimu masih mampu berharap, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa Allah belum meninggalkanmu. Bahkan sebaliknya, Allah sedang sangat dekat. Sebelum video ini berakhir, luangkan 1 detik untuk bersyukur. Bukan atas apa yang belum kamu dapatkan, tapi atas ketenangan yang Allah titipkan di hatimu. Karena ketenangan adalah hadiah yang Allah beri hanya kepada hamba-hamba yang Dia jaga. Jika kamu mau, tuliskan di kolom komentar 1 hal yang membuat hatimu lebih tenang setelah tahajud. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk syukur. Siapa tahu ceritamu menjadi penguat bagi hati orang lain yang sedang berjuang. Semoga Allah menjaga tahajud kita, menjaga hati kita, dan menjadikan setiap sujud di sepertiga malam sebagai jalan datangnya pertolongan di waktu yang paling tepat. Amin.